menawan dumateng panjangipun wekdal saha panginan kasumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih kerasan pagi, tasih kerasan ibu bugi. Mugi-mugi sedaya makin dikepalakan sareng-sareng karo Habib Masyhur insyaallah. Amin. Kembalakan kalian para habaib, para waliullah, para nabi-nabi Allah insyaallah mujalasah sareng kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, para habaib, para kiai ingkang kula hormati, tembriki kawula mewakili saking al-muqarrabin ingkang pundi insyaallah dados maklumipun sareng begitu bulan Ramadan rampung maka akan datang bulan Syawal. Begitu bulan Syawal maka muqarrabin al-muqarrabin mulai beraksi kembali. Dalam artian begitu bulan Syawal rampung datang bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah. Lah bulan Dzulqa'dah menika ten Ahad waki akan diadakan peringatan Haul Al-Habib Masyhur dan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Dua Al-Munawwar. Khususipun tahun menika Khalifun Habib Masyhur yang ke-11. Disarankan kalian hal adiipun menika Al-Habib Ali bin Muhammad bin Toha Al-Munawwar. Niki ingkang pertama. Salajengipun dumateng para sedaya anggota ataupun Jami'al Muqarrabin, insyaallah kegiatan Ahad wage akan kita langsungkan istiqomah insyaallah nggih. Nak wingi bulan Ramadan kok sampun rampung prei samenika mulai Khalifun Habib Masyhur mangke kamulai malih mangke bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah. Saat terasipun setiap Ahad wage jam 8 pagi tenggerinipun Syarifah Rehun Binta Alwi Barabah. Salajengipun kegiatan Al-Muqarrabin insyaallah mangke bulan Dzulhijjah akan diadakan sholat Idul Adha di Pondok Pesantren Darul Muqarrabin. Terus alhamdulillah sedekah panjenengan kangge partisipasi tempat bangunan pondok sekaligus Masjid Al-Munawwar sampun sampun berfungsi Bu. Nggih. Sholat 5 waktu berjalan, awit subuh berjamaah, ngantos isya berjamaah, dan bahkan sholat Jum'ah pun sudah dilangsungkan di masjid tersebut. Dan insya Allah untuk mulai tahun kemarin sholat Idul Adha sampun kelampah di Masjid Al-Munawwar. Alhamdulillah. Salajengipun insya Allah mangke diadakan penyembelihan kambing ataupun sapi dumateng para ibu-ibu bapak-bapak ingkang badhe sareng-sareng monggo. Maka akan kita adakan penyembelihan pengiriman dan penyembelihan kambing ataupun korban di Pondok Pesantren Al-Muqarrabin. Salajengipun Dzulhijjah sampun rampung, maka katerasaken akan diadakan kegiatan peringatan tahun baru Islam Hijriah ataupun tanggal 1 Muharram. Ingkang sampun kelampah kinten-kinten awit tahun 93. Nggih, awit tahun 93. Nanti insyaallah akan diadakan peringatan tahun baru Islam Hijriah 1438 di Pendopo Kabupaten Kendal, mungkin tanggal 2 Oktober hari Ahad nampun salah. Salajengipun ten bulan Muharram akan diadakan juga santunan yatama. Alhamdulillah sampun kelampah setiap tahunipun. Tahun kemarin ada sekitar 430 anak yatama yang kita santuni dumateng para agnia ataupun konco-konco ingkang badhe sareng-sareng berpartisipasi aktif monggo. Insyaallah nanti kita akan mendaftarkan sekitar 500 anak yatama yang akan kita santuni bersama di Pondok Pesantren Darul Muqarrabin. Monggo bergabung sareng-sareng. Salajengipun sasampunipun bulan Muharram rampung, nanti akan sekaligus diadakan pendaftaran safari Maulid Al-Muqarrabin. Alhamdulillah salah satu ciri-ciri daripada Kabupaten Kendal, awit saking masakanipun, awit saking bakonipun, saking pembuatan rokokipun, termasuk salah satu ciri-ciri khusus Kabupaten Kendal ingkang wonten ten YouTube nggih, dan itu sudah mendunia
bahwasanya ciri-ciri kendal ngeten rokok, bako, empal, nopo-nopo nggih. Terus niku dituliskan salah satu ciri-ciri Kabupaten Kendal yang mendiko diadakan safari maulid setiap bulan Rabiul Awal. Ini merupakan suatu prestasi untuk kita masyarakat Kabupaten Kendal karena safari maulid al-muqarrabin khususipun alhamdulillah mlebet dan itu sudah menjadi kabar seluruh dunia. Mugi-mugi manfaat insyaallah. Allahumma. Dan kalau manjulaken ngajak dumateng sedaya para pemimpin masyarakat, para ulama, para kiai, mari kita semangat untuk mengadakan maulid. Karena ternyata kegiatan maulid insya Allah hatta yaumul kiamah tidak akan hengkang dimakan zaman dan tidak akan macam-macam. Insya Allah maulid akan menjadikan kita tambah cinta kepada Gusti Allah, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, untuk pembukaan safari maulid nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal akan diadakan di Pondok Pesantren Darul Muqarrabin. Para hadirin kula hormati, engkang terakhir kawula nyuwun donga dumateng sedaya para bapak, para ibu, para masyayikh, para habaib, para kiai yang menika mugi-mugi pembangunan Masjid Al Munawwar sekaligus Pondok Pesantren Darul Muqarrabin bisa berjalan dengan lancar. Nggih, mugi-mugi berkah, mugi-mugi manfaat, akan menghasilkan dzurriatan thayyibatan, insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, berguna sebagai benteng pertahanan ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir kasuwun mangke ceramah akan disampaikan oleh Habib Ali bin Abdul Hadi Barakbah dari Tegal. Beliau adalah cucu Habib masyhur. Kemudian kalau suwun kali saya itu sasampunipun acara menika mangke saged ramah-tamah ten Pondok Pesantren Darbin. Nggih, tembeli kok kinten-kinten 100 meter sang mriki, baik itu para masyayikh, para habaib nanti dan juga masyarakat umum dipersilahkan mangke wonten bakso ataupun jajan sak sanesipun monggo. Sing penting mugi-mugi berkah insyaallah. Nggih, saya kula sekap semanten nyuwun donganipun mugi-mugi Jamaiyah Al-Muqarrabin bisa memberikan andil yang aktif, andil yang berkah, andil yang manfaat, khususipun bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan umumnya bagi masyarakat yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu dari Pekalongan, tamu-tamu dari Robin Mania Tegal, juga tamu-tamu Robin Mania dari Purwodadi, Demak, Ungaran, dan para tamu-tamu yang lainnya. Semoga ikhtiar antum mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perhatian khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ampun bubariyin kecuali doa terakhir. Setuju nggih? Mangke ceramah boten tamu-tamu, pada sasampunipun pembuka doa penutup mangke sareng-sareng ten Pondok Darbin. Saya kula cekap semanten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pemimbarun dening Panjenengan Habib Muhammad Firdaus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, monggo kita midhangetaken tausiah ingkang badhe pun sampaiaken dening panjenenganipun Al Habib Ali bin Abdul Hadi Barakbah saking Kota Tegal. Namung dumateng sedaya para jamaah sak mangke sak badanipun tausiah ampun bubar rumiyin soalipun tasih dipun lanjutaken kanthi waosan maulid ugi doaipun. Dumateng panjenenganipun Al Habib Ali bin Abdul Hadi Barakbah wekdal saha panggenan kasumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jawab salamnya masih 50%. Kalau pengajian itu lebih semangat, lebih enak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan enak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari manda'ana ilaihi bi idnilladzi waqad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati beliau Al-Habib Farid bin Masyhur Al-Munawwar wal Habib Firdaus bin Masyhur Al-Munawwar wal Habib Fauzi bin Masyhur Al-Munawwar, dan juga beliau Al Habib Abdul Hadi bin Zain Barakbah
ayahanda dan juga guru besar kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau-beliaunya dan juga dipanjangkan umurnya. Allahumma dan juga kepada para habaib semuanya dan juga kepada para kiai, para asatid, para bapak-bapak, para ibu-ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Komplit ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang penuh barokah ini. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma. Pepatah kuno mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Boleh? Perkenalkan, nama saya Habib Ali bin Abdul Hadi Barakbah. Saya cucu dari beliau Al Habib Masyhur bin Muhammad Al Munawar, dari anak yang pertama, yang mana anak pertama tadi itu adalah ibunda saya, yaitu Syarifah Faridah binti Masyhur Al Munawar. Jelas? Berkumpulnya kita di sini itu kita memperingati haulnya seorang wali besar, seorang guru kita, yaitu Al Habib Masyhur bin Muhammad Al Munawar dan juga Al Habib Ali bin Muhammad Al Munawar. Haul, mungkin kita berpikiran, haul itu sebenarnya apa sih? Haul itu bisa diartikan sebagai ulang tahun, karena diadakannya setiap 1 tahun 1 kali. Jelas, di saat wafatnya wali tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan wali-walinya. Tak kala wali tersebut masih hidup, Allah Subhanahu wa taala membuat hati orang-orang supaya berkunjung kepada wali tadi. Di antaranya masing-masing tujuannya. Ada yang silaturahmi, ada yang berguru, ada juga yang menimba ilmu, ada juga yang nyantri, ada juga minta ijazah, ada juga minta doa dan lain sebagainya. Jelas? Enak gitu dong. Ketika saya ngomong jelas, balik. Oke? Nah, ketika wali tersebut meninggal atau sudah wafat, maka Allah Subhanahu wa taala pun membuat hati orang-orang pun mendatangi wali tersebut. Jelas? Nah, tujuannya pun masing-masing. Ada yang bertujuan untuk ziarah, ada juga yang bertujuan untuk haul. Jadi ibaratnya ini seorang wali gak pernah mati, akan selalu ada di tengah-tengah kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Dan ini diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah hendak meningkatkan, Allah hendak mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menimba ilmu dengan beberapa derajat. Jelas? Beliau Al Habib Masyhur bin Muhammad Al Munawar adalah seorang ahli baiti Nabi, seorang anak cucunya Nabi, dan juga beliau adalah guru besar kita semua, dan juga beliau adalah seorang waliullah, yang dimana seorang wali itu adalah pewaris dari para nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al ulama'u warathatul anbiya, seorang ulama adalah pewaris dari para nabi. Apa yang diwariskan dari para nabi kepada aulia, kepada para ulama, yaitu adalah ilmu. Adalah apa Bapak Ibu? Adalah ilmu. Beliau Al Habib Masyhur bin Muhammad Al Munawar memiliki ilmu yang sangat luas. Dan Rasulullah SAW pun memerintahkan para umatnya untuk berguru dan mencintai para habaib, selama habaib tadi tidak keluar dari ajaran agama Islam atau ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama mathalu ahli baiti fikum kamathali safinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharq, atau kama qala Nabi SAW. Perumpamaan, kata sabda Nabi, perumpamaan ahli baitku di antara kalian semua itu ibaratkan kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, dia selamat. Barang siapa yang berpaling darinya, dia akan tenggelam atau binasa. Jelas? Orang yang gak cinta
sama habaib dan nggak berguru sama para habaib, itu pun akan tenggelam. Termasuk juga para kiai, para ulama yang nggak cinta sama habaib. Setuju? Setuju? Misalkan ada pertanyaan seperti ini, lah kok dikit-dikit kok habib, dikit-dikit habib, dikit-dikit ahlul bait, dikit-dikit ahlul bait. Nah, ini ada sebuah cerita. Masih fokus? Masih fokus? Nah, ini ada sebuah cerita tentang seorang raja. Raja memiliki, suatu hari tinggal seorang raja, memiliki istana yang megah dan juga memiliki banyak permata, berlian, emas dan lain sebagainya di dalam istana tadi. Kemudian ada salah seorang pemuda datang dengan pakaian rapi, membawa emas dan lain sebagainya di kereta. Kemudian ngomong sama penjaga, Pak penjaga, Bapak prajurit, tolong sampaikan kepada raja, saya ingin bertemu dengannya. Kemudian penjaga tadi datang kepada raja, masuk ke singgasana, datang kepada raja. Raja, di depan ada seorang pemuda, orangnya ganteng, orangnya rapi, membawa emas. Tapi apa kata raja? Bilang sama orang tadi, saya lagi sibuk mengurusi rakyatku. Jelas? Kemudian disampaikan kepada penjaga tadi, ke pemuda tadi. Kemudian pemuda tadi pulang tanpa bertemu dengan raja, tanpa bisa bertemu dengan raja. Kemudian tidak lama kemudian datang seorang anak kecil, kumuh, hitam, ya, lari-lari, melayu-melayu, ya, bocah cilik, sikilnya busik, rambutnya berintik, ya, melayu-melayu, masuk ke istana, ya, masuk ke istana melewati penjaga tadi. Kemudian di dalam istana teriak-teriak, raja, di mana engkau raja? Teriak-teriak anak kecil. Kemudian raja yang mendengar suara anak kecil tadi langsung keluar menemui anak tadi. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang raja? Sang raja tadi kemudian memeluk anak kecil tadi. Jelas? Kemudian seluruh istana pada bingung. Tadi ada pemuda bagus, ganteng, rapi, bersih, kok nggak ditemui. Sedangkan ada anak kecil kok kumuh, ya, wis cilik, sikilnya busik, rambutnya berintik, dipeluk maning. Ya, kemudian para seisi istana tuh geger. Ya, ternyata setelah diketahui anak tersebut adalah cucunya raja. Jelas? Jelas? Ini ibaratkan raja tadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda tadi itu ibaratkan seorang ulama atau seorang kiai yang nggak punya darah keturunan dengan Nabi. Jelas? Bukan saya nyindir ulama atau kiai di sini loh. Saya nyindirnya ulama sana loh. Ya, kalau ulama sama kiai sini insya Allah semuanya muhibbin dan mencintai para habaib. Allahumma. Ya, diibaratkan tadi, ya, pemuda tadi itu adalah seorang ulama, ya, dia punya banyak ilmu. Ketika mau bertemu dengan Nabi, dia nggak bisa. Nabi lebih memilih, saya ini memikirkan umatku yang banyak. Kemudian anak kecil tadi yang itik-itik itu ibaratkan ahli bait. Jadi walaupun jelek apapun ahli bait, walaupun kecil, hitam, bodoh, ya, ataupun kelakuannya nggak selaras dengan adat, itu pasti akan selalu dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Paham? Jadi masing-masing orang itu memiliki kewajibannya masing-masing. Di antara kewajiban umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai ahli baitnya. Di antara kewajiban dari para ahli bait yaitu supaya mereka merangkul umatnya Nabi, supaya nanti kelak di yaumul kiamah kita bisa dipertemukan kembali. Si ahli bait tadi menunjukkan, ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah yang mencintai engkau dan mencintai ahli baitmu, berikan syafaatmu kepada mereka ya Rasulullah. Jelas? Allahumma semoga kita nanti dipertemukan kelak di yaumul kiamah dengan para habaib dan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma. Jelas? Jadi ibaratkan gini, ibaratkan seorang habaib, ya, seorang habaib membuka tangan, diseset tangannya, cret, metu ketie, kecrot, ya, kuwi ketie Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Kalau para kiai yang nggak senang sama habaib, yang nggak cinta sama habaib, itu dikecrot, seret, metu, kecrot, jebule getie Mang Diman.
kecrot jebule getihe surti ya dibelak maning kecrot jebule getihe Mbah Wongso ya masih mending seperti itu daripada dibelak kecrot jebule getihe Firaun. Jelas? Jadi maka dari itulah kewajiban kita umatnya selaku umatnya Nabi Muhammad SAW adalah mencintai ahli baitnya dan juga berguru dengan mereka. Paham Bapak Ibu? Paham? Nah itu kan enak ya. Kemudian beliau Al-Habib Masyhur bin Muhammad Al-Munawwar adalah seorang ulama ya, adalah seorang ulama yang beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga beliau adalah seorang ulama yang selalu melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hampir seluruh sunnahnya Nabi Muhammad SAW diamalkan oleh beliau. Nah, berbicara tentang sunnah ini akan saya jelaskan sedikit ya. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Sedikit sunnahnya Nabi yang banyak orang itu nggak ngerti tentang sunnah ini. Sunnahnya apa? Sebenarnya sunnahnya Nabi kalau dikupas tuntas di sini itu 1 tahun nggak bakal selesai. Jadi kita akan membahas sunnahnya Nabi sedikit aja. Lebih baik Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang sedikit bermanfaat, diamalkan dan diajarkan kepada orang lain daripada Bapak Ibu mendapat ilmu banyak-banyak tapi nggak paham, nggak ngerti, nggak diamalkan, bu orang mudeng. Jelas? Sunnah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah sunnahnya minum. Minum itu adalah kebutuhannya manusia. Para dokter mengatakan manusia idealnya itu minum 1 hari 8 gelas. Setuju? Hukum asal muasal minum adalah mubah, dilakukan atau dikerjakan sama-sama nggak dapat dosa, juga sama-sama nggak dapat pahala, tapi bisa mendapatkan pahala ketika kita melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama sunnahnya Nabi, sebagaimana sabda beliau SAW, "Kullu ma intibalin la yubda'u fi bismillahi fa huwa kama qala Nabi SAW." Setiap amal perbuatan baik kalau tidak didahului dengan bismillah maka itu terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun tidak mendapat berkahnya minum. Jelas? Jadi ketika minum pertama kali itu membaca bismillah. Paham? Keutamaannya kedua, ketika kita membaca bismillah, kita ini manusia itu ketika pertama kali diciptakan, Allah pun juga menciptakan pasangannya. Wujudnya dudu menungsa, dudu bojo, beda cerita ya. Wujudnya kayak setan. Wujudnya apa Bapak Ibu? Setan. Arane korin. Jelas? Korin ini akan selalu mengikuti manusia kemanapun dia pergi. Ketika manusia tadi minum atau makan gak baca bismillah, nanti si setan korin pun juga ikut makan dan minum sama kita. Akibatnya dia akan menjadi gemuk, dan juga dia godaannya kepada kita pun juga semakin besar. Tapi kalau kita minum atau makan membaca bismillah, nanti si setan korin gak akan minum dan gak akan makan sama kita. Akibatnya dia akan kurus kering, kemudian godaannya pun semakin melemah. Jelas? Nah, pertanyaannya, ketika kita lupa, yang namanya manusia itu kan makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau kita lupa nggak membaca bismillah, di pertengahan baru ingat, kita bacanya bagaimana? Ditambahi bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kita ulang lagi, bismillah fi awalihi wa akhirihi. Coba ibu-ibu nih, bismillah. Kurang kompak, bismillah. Coba bapak-bapak nih, bismillah. Ayo dong, bismillah. Semuanya coba, bismillah. Nah, gitu kan enak, ya kan? Kelihatannya semuanya pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Dan kita akan coba satu persatu, dimulai dari bapak-bapaknya ini.
Tak tunjuk satu persatu. Di sini kita belajar. Perhatikan, di sini kita belajar. Kita enggak ego-egoan ilmu. Kita di sini belajar. Kalau yang namanya belajar pasti akan salah. Pasti akan salah. Setuju? Setuju? Coba dimulai dari masnya ini. Ketika kita lupa nggak baca bismillah, di pertengahan baru ingat, bacanya apa mas? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Oke. Kemudian nih yang anak kecil nih, bismillah. Ayo, nggak apa-apa. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Fi awalihi Fi awalihi wa akhirihi. Coba lagi. Sekarang bapak-bapaknya coba. Coba ini, bapak nyuwun sewu. Bismillah. Bismillah fi awalihi wa akhirih. Oke. Berarti bapak-bapaknya ini pinter semua. Alhamdulillah. Jelas? Sunnah yang kedua, kita masuk sunnah yang kedua di waktu minum. Tapi sebelum kita masuk sunnah yang kedua, saya mau tanya sama ibu-ibunya. Tadi bapak-bapaknya, sekarang ibu-ibunya. Ya, saya tanya sama ibu-ibunya. Bu. Ya, saya mau tanya. Saya ini menjelaskan apa cara saya ini terlalu kasar. Cara saya apa terlalu kasar? Jawab dong. Cara saya terlalu kasar apa enggak? Yang benar. Ya. Kalau misalkan mau pengen coba nggak cara yang lembut? Pengen coba nggak cara yang lembut? Mau? Kalau dari tadi itu cara yang kasar, sekarang tak kasih cara yang lembut. Boleh? Boleh? Oke, ini tak kasih cara yang lembut. Bapak Ibu, jadi ketika kita makan atau minum dan baca bismillah, nanti itu setan corona guys makan sama kita. Kita dia nanti minum sama Bapak Ibu. Kalau dia kecil, dodanya itu semakin besar. Sama Bapak Ibu. Orang kerungu? Iya. Ngantuk? Iya. Sekarang mau tanya, pengen cara kasar apa cara yang halus? Pengen cara yang kasar apa cara yang halus? Kasar. Ternyata ibu zaman sekarang ini sukanya yang kasar-kasar ya. Ya wis tak karepe jenengan loh. Ya jenengan mau lembut yo tak kasih lembut, jenengan mau kasar yo tak kasih kasar. Tapi nyuwun sewu dimaafkan kalau saya misalkan cara ngomongnya kasar. Setuju ibu-ibu? Setuju? Oke. Cara kasar ya. Seneng oh ya cara kasar oh ya. Pak seneng cara sing kasar. Ya. Sunnah yang kedua, kita masuk sunnah yang kedua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yamini, wa idza syariba falyashrab bi yamini, fa inna syaitana yaqulu bi shimali wa yashrabu bi shimali." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Jika salah seorang dari kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. Jadi kok kalau ada manusia yang makan dan minum pakai tangan kiri, berarti dia setan, bukan idal. Idal beda urusan. Karena Rasulullah sudah menaskan kalau yang namanya manusia kok makan dan minum pakai tangan kiri, berarti karena yang namanya setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Ini juga termasuk untuk ibu-ibu ya yang udah punya anak. Ya, arisin durung dua anak pimen, ya wis bojo. Ya, ini buat ibu-ibu yang udah punya anak. Ajarkan anak kita sedari dini untuk makan dan minum pakai tangan kanan. Karena yang namanya anak kecil itu kalau dia nggak dibiasakan dari kecil, dia akan besarnya akan sembarangan pakai tangannya. Ada pakai tangan kanan lah, ada pakai tangan kiri lah, ada pakai kakinya lah. Anak sing nganggo cucute lah, ya notol. Ya makanya diajarkan kepada anak kita supaya makan dan minum pakai tangan kanan. Jelas? Jelas? Kemudian sunnah yang ketiga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman faman nasi falyastaqi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Jika lupa maka muntahkanlah. Ya, nggak boleh minum sambil berdiri. Ini ada nih.
Ini ada. Ada biasanya di sini apa di sini? Di sana. Mau nunggu adzan selesai apa lanjut? Mau nunggu adzan selesai apa lanjut? Lanjut. Ya wes, lanjut. Oke, tadi sampai mana? Ya. Oh iya. Janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Jika lupa maka muntahkanlah. Ya, orang nggak boleh minum sambil berdiri. Ya, ini yang sering saya lihat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, semuanya minum sambil berdiri. Kadang-kadang ada yang lari-lari. Ya kan? Ya kan? Ini Nabi melarang orang minum sambil berdiri. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita minum sambil berdiri? Ya, ternyata secara medis orang yang minum sambil berdiri itu akan mengakibatkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar lambung, yang nanti akan mengakibatkan lambung tadi terluka. Para ahli medis berpendapat 95% luka pada lambung itu terjadi di tempat yang biasanya berbenturan dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau minum itu usahakan sambil duduk. Ini tak terangkan sekalian, saya teori sekalian praktek supaya ngelotok di pikiran kita. Setuju? Setuju? Ini aja nih. Minum, ketika kita mendapatkan minum, ya jangan langsung diminum, cari dulu tempat duduk. Paham Bapak Ibu? Paham? Cari dulu tempat duduk, ya. Cari dulu tempat duduk, kemudian buka ini air, kemudian minum. Bismillah, jangan kelalen Bismillah, hendak korin aja minum. Setuju? Setuju? Soalnya ngelak. Nggak boleh minum sambil berdiri, harus duduk. Ya, kalau orang minum sambil duduk, ternyata di dalam tubuh manusia ini ada yang namanya springer. Springer ini adalah muskuler berotot yang bisa membuka juga bisa menutup. Ketika kita minum sambil berdiri, maka springer menutup. Ketika kita minum sambil duduk, springer akan membuka. Ini saya duduk, springer saya lagi membuka. Gunanya springer apa? Gunanya springer adalah untuk menyaring air yang masuk dan juga supaya air tadi jatuhnya nggak keras ke dasar lambung. Ibaratkan gini Bapak Ibu, dari jalan sini rongkongan menuju lambung kira-kira jaraknya jauh nggak? Bapak Ibu nuang air jarak segini, kira-kira jatuh ke bawahnya keras nggak? Keras nggak? Keras. Kalau kita sambil duduk maka springer akan membuka. Ya, springer akan membuka seperti ini. Kemudian ibaratkan air jatuh di tengah-tengahnya itu dikasih busa, jatuh ke bawahnya kan nggak keras, kemudian juga telah tersaring. Setuju? Setuju? Hidung maning ya. Bismillah, sekelalen. Makasih Bu. Lanjut. Sampai mana tadi? Oh ya, orang minum sambil berdiri ini yang pertama selain akan mengakibatkan luka pada lambung, kemudian air yang masuk tadi langsung meluncur ke kandung kemih, dan nanti di kandung kemih akan terjadi pengendapan. Kenapa terjadi pengendapan? Karena air yang kita minum belum tentu 100% steril. Sebersih-bersihnya air pasti masih ada kotoran di dalamnya, walaupun ukurannya kecil, walaupun ukurannya mikroskopis. Paham? Ketika nanti mengendap di kandung kemih, nanti akan meluncur ke saluran ureter, yang nanti di saluran ureter akan menyisa kotoran tadi, sehingga kalau misalkan orang minum sambil berdiri cepat atau lambat, saluran ureternya akan tersumbat, kemudian orang tadi akan terkena penyakit kencing batu. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan coba-coba ini, ibu-ibu sama bapak-bapak sama adik-adik kalau minum itu duduk. Kalau nggak bisa duduk ya cari jongkok, yang penting jangan berdiri. Paham? Paham? Sunnah yang keempat, sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, wa Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyatanafasa fil ina au yunfakha fi. Dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bernafas di dalam air ataupun meniupnya. Nggak boleh bernafas di dalam air ataupun meniupnya. Contohnya bagaimana bernafas di dalam air? Masa iya ada sih orang bisa nafas dalam air? Ya, nafas di dalam air ini maksudnya ketika minum
Paham? Paham? Jadi abab dari hidung ini keluar semua. Jadi ibaratkan orang minum, kan dia kan pasti bernafas. Sagregan langsung enteng. Itu nggak boleh, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ataupun meniupnya, ditiup. Kan kalau bapak-bapak ini yang suka ngopi, suka ngeteh, itu kan kalau misalkan panas, itu kan mereka otomatis akan meniup. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Paham? Paham? Kenapa Nabi Muhammad SAW melarang orang bernafas di dalam air ataupun meniupnya? Ternyata secara medis terbukti lagi, air yang kita minum, air yang kita minum ini memiliki nama ilmiah H2O, H2O. Paham? Paham? Ngantuk apa orang sih? Ngantuk apa ngelih? Kok kalem? Pasti mangan nggak? Kalem baik. Setuju? Delap maning ya. Ini air memiliki nama ilmiah H2O, H2O. Jadi ketika H2O ditembak atau terkontaminasi dengan karbon dioksida, ini air yang kita minum udah bukan wujud air lagi, tapi menjadi asam karbonat atau menjadi senyawa kimia berbahaya yang namanya H2CO3. Paham? H2O dikontaminasi sama CO2, itu akan terjadi senyawa kimia baru namanya H2CO3 atau asam karbonat. Nah, ini adalah senyawa kimia berbahaya kalau dikonsumsi manusia. Karena kalau orang mengkonsumsi H2CO3 ke dalam tubuhnya, lambat laun orang tadi akan terkena penyakit jantung. Nah, udzubillah min dzalik. Makanya nggak usah niup-niup, nggak usah bernafas di dalam air. Caranya minum bagaimana supaya jangan bernafas di dalam air? Contohnya gini. Tak minum di situ. Bismillah. Buang di luar. Kemudian tarik nafas. Buang di luar. Paham? Paham? Saya ngantuk siapa? Matanya wis tiar-tiar kayak wong kurang darah. Paham Bapak Ibu? Paham? Ya, sunnahnya Rasulullah SAW adalah mukjizat dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semua perintah dan larangannya adalah bentuk cinta beliau terhadap kita, terhadap umatnya. Beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Orang yang ikut sunnahnya Nabi, yang mengamalkan sunnahnya Nabi, dia akan sejahtera. Tapi kalau orang nggak ikut sunnahnya Nabi, dia akan terkena berbagai macam penyakit. Ya kalau terkena berbagai macam penyakit bagaimana? Ya silahkan rasakan saja. Salah dawah nggak mau ikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Paham? Paham? Dan ini pun juga Bapak Ibu diamalkan dan juga diajarkan kepada keluarga kita, karena keluarga kita itu adalah harta kita yang paling berharga. Setuju? Jangan sampai mereka terkena penyakit macam-macam karena mereka nggak tahu dan nggak paham. Paham? Jadi ketika kita minum, kok kita melakukan sunnahnya Nabi, selain kita mendapatkan pahala, kita pun juga mendapatkan sehat. Allahumma amin. Ya, mungkin dari saya cukup sekian saja. Apabila saya ada kata-kata atau perkataan atau misalkan agak kasar ya, tapi kan ibu-ibu seringnya sih kasar. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mau memaafkan Bapak Ibu? Mau memaafkan? Alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.